Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yaitu review jurnal. Di sini anggota kami ada Desti Anggraini, ada Mbak Gina, Mbak Hani, ada Rizka, dan saya sendiri, Salsabila. Baik, kita pertama akan ke latar belakang penelitian ini. Apa sih latar belakangnya? Di sini yaitu perilaku agresif merupakan gejala umum pada kondisi kesehatan mental atau neurologis seperti skizofrenia, epilepsi, dan gangguan perilaku serta di populasi umum seperti atlet atau tahanan. Jadi meskipun obat antipsikoptik ini efektif, ia berisiko memberikan efek samping serius seperti ketergantungan sehingga NIBS yang di dalamnya ada TDCS atau TMS muncul sebagai alternatif aman dan non-farmakologis untuk memodulasi otak serta mengurangi agresi. Namun bukti ilmiahnya masih terbatas dan inkonsisten karena studi sebelumnya kurang ketat seperti tanpa kontrol sham yang baik yang menyebabkan bias efek placebo. Di sini ada jurnal information kita, ada judul jurnal Non-Invasive Brain Stimulation for the Modulation of Aggressive Behavior, a Systematic Review of Randomized Sham Control Studies. Di sini penulisnya ada Anthony Kasula dan kawan-kawannya, nama jurnalnya Live. Di sini penelitian kami pada tahun 2023, jadi belum terlalu lama dari tahun saat ini. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Desti, silakan. Ada definisi konseptual. Definisi konseptual ini meliputi agresi yang didefinisikan sebagai perilaku verbal atau fisik dengan niat jelas untuk menyakiti individu lain. Dan ada juga NIBS yang merupakan teknik stimulasi otak non-invasif yang menargetkan area korteks prefrontal atau PFC untuk memodulasi emosi dan kontrol perilaku. Definisi operasional merupakan pengukuran agresi dilakukan melalui tugas laboratorium terstandar, misalnya respon terhadap provokasi sosial, permainan video kekerasan, eksklusi sosial, serta skala psikologis yang divalidasi. Perlakuan NIBS dioperasionalkan sebagai perlakuan eksperimental dengan perbandingan antara kelompok aktif atau stimulasi nyata dan SAM atau palsu. Hipotesisnya, NIBS khususnya TDCS dan TMS dapat secara signifikan memodulasi atau mengurangi perilaku agresif pada manusia dibandingkan dengan invensi SAM, terutama jika diterapkan pada area otak yang relevan seperti DLPFC. Hipotesis ini didasarkan pada bukti awal bahwa NIBS bisa mengubah konektivitas otak dan mengurangi impulsif, tapi perlu diverifikasi melalui meta-analisis uji acak terkontrol atau RCT yang berkualitas tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kak Gina. Dipersilakan. Berikutnya, saya akan lebih detail mengenai variabel-variabel yang kita gunakan. Di sini ada tentu pasti ada variabel IV yaitu independent variable gitu atau X yang di sini adalah jenis atau teknik NIBS yang digunakan. Eh, Lalu itu sebagai kelompok eksperimen. Kemudian kita juga mempunyai kelompok kontrol atau sham. Di situ sama-sama seperti distimulasi atau diberikan otaknya diberikan arus listrik, tapi itu sebenarnya palsu. Jadi kita bilangnya itu placebo atau stimulus palsu. Nah, yang stimulus aktif itu tadi yang sempat kita disinggung adalah dengan menggunakan direct current atau arus arah, yaitu biasanya yang lemah gitu ya untuk mensimulasi bagian PFC atau prefrontal cortex. Ada juga yang menggunakan medan magnet itu, jadi arus listriknya nanti dialirkan ke kumparan yang dipasang di otak. Ada lagi kemudian theta burst simulation, yaitu adalah bahwa eh, magnet tadi dengan arus magnet tadi eh, ditembakkan beberapa kali sehingga akan memunculkan gelombang theta sehingga disebut di sini theta burst stimulation gitu ya. Nah, tadi yang berikutnya yang diukur adalah DV. Yang seperti kita ingin ketahui adalah tingkat perilaku agresif yang tadi bisa dihitung dari menggunakan simulasi simulasi video atau dengan menggunakan
kuesioner gitu ya. Perilaku agresi yang dihitung di sini ada yang proaktif, ada juga yang reaktif. Reaktif itu biasanya lebih impulsif gitu atau karena dia marah, sedangkan kalau yang agresif, yang proaktif adalah agresi yang direncanakan seperti itu. Tujuan penelitian ini karena ini merupakan systematic review adalah dia mengevaluasi studi-studi yang mencakup modulasi sistem syaraf dengan teknik stimulasi tadi yang non-invasif yang digunakan untuk mengontrol agresi. Lalu dia kemudian menguji efektivitas berbagai intervensi ini untuk kedua jenis agresi tadi yaitu yang proaktif dan reaktif. Kemudian juga membahas keterbatasan berbagai studi dan implikasinya untuk bisa mengembangkan protokol yang efektif lagi di masa yang akan datang. Nah, ini bisa kita saksikan adalah gambaran dari lobus otak ya. Seperti kita ketahui, otak itu kita mempunyai lobus frontal di depan, kemudian lobus parietal di bagian atas, kemudian juga ada temporal di samping dan occipital di belakang. Nah, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah biasanya yang diketahui telah diteliti yang bisa mempengaruhi agresi atau dalam bentuk juga kontrol emosi atau apa, kontrol kognitif adalah di bagian prefrontal cortex yaitu yang masih bagian dari lobus frontal tapi yang paling depan yaitu di area dahi gitu. Dan berikutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Kita membahas dulu metodologinya ya. Penelitian ini menggunakan systematic review. Artinya, peneliti tidak melakukan eksperimen baru, tapi menganalisis hasil-hasil penelitian yang sudah ada secara sistematis. Prosesnya mengikuti panduan Prisma, supaya pencarian datanya rapi dan transparan. Kemudian sumber datanya diambil dari PubMed. Ini adalah salah satu basis data ilmiah yang paling lengkap di bidang kedokteran dan neuropsikologi. Dan kata kuncinya mencakup teknik stimulasi otak seperti TDCS, RTMS, dan Theta Burst. Dikaitkan dengan perilaku agresi dan area otak seperti frontal, parietal, temporal, dan occipital cortex. Supaya penelitian yang disertakan valid, hanya studi kuantitatif dengan kelompok perlakuan dan kontrol atau sham yang diambil. Dan minimal salah satu pihak tidak tahu apakah sedang distimulasi atau tidak. Istilah lainnya itu single blind. Oke, next. Dari total 207 artikel awal, setelah disaring ketat, hanya 17 studi yang lolos. Semua menggunakan desain randomized sham control trial. Jadi jadi hasilnya bisa dipercaya. Hasil tiap penelitian kemudian dibandingkan dari segi desain, protokol stimulasi, dan outcome agresinya. Nah, ada bagian yang menarik dari eh, prefrontal cortex atau PFC. Area otak yang berperan penting dalam mengendalikan emosi dan perilaku sosial, khususnya di bagian VMPFC atau ventromedial prefrontal cortex, yang bisa dibilang berfungsi sebagai rem moral dalam otak kita. Ketika area ini distimulasi dengan TDCS, beberapa studi menunjukkan penurunan perilaku agresif karena kontrol emosi menjadi lebih kuat. Singkatnya, penelitian ini menunjukkan bahwa teknik stimulasi otak non-invasif bisa membantu mengatur agresi manusia, tapi masih perlu penelitian lanjutan agar hasilnya konsisten dan aman digunakan secara klinis. Baik, selanjutnya. Baik, hasil penelitian menunjukkan bahwa TDCS, RTMS, dan CTBS dapat menjadi alat yang efektif untuk mengurangi agresi dengan menargetkan area spesifik di otak, terutama PFC dan VMPFC, dengan hasil yang bervariasi tergantung pada parameter stimulasi, target area, dan populasi yang diteliti. Kemudian, efektivitas dari penelitian ini adalah
TDCS menunjukkan fungsi menurunkan agresi pada stimulasi VMPFC atau ventromedial PFC. Selain itu, RTMS dan CTBS dapat menunjukkan peningkatan dan penurunan agresi bergantung protokol dan target area. Kemudian, pemilihan area stimulasi sangat krusial untuk keberhasilan penelitian. Dan dalam penelitian ini, prefrontal cortex adalah target atau area yang paling konsisten. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini seperti protokol atau prosedur dari NIDS yang berbeda di setiap studi. Kemudian penggunaan eksklusif artikel dari basis data PubMed dalam studi ini berpotensi membatasi identifikasi studi lanjutan tentang efek NIDS terhadap agresi. Selain itu, peneliti juga tidak melakukan penilaian potensi bias dalam desain, pelaksanaan, dan pelaporan studi dengan menggunakan alat seperti Cochrane Risk of Bias Tool. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik NIDS berpotensi untuk memodulasi perilaku agresif dengan menargetkan area tertentu di otak seperti PFC. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami efektivitas dan protokol yang optimal. Penggunaan kombinasi NIDS dengan teknik pencitraan dapat meningkatkan pemahaman tentang respon saraf dan perilaku. Adapun beberapa ukuran agresi yang digunakan dalam penelitian ini seperti TIP dan BPIQ terbukti reliable. Namun penggunaan ukuran luaran multimoda dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.